Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Abu Mujahid ya. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi tentang Cisco lagi, tentang bab yang ke-6 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Ini teman-teman ya. Oke. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang router ya, router. Jadi teman-teman pastiin sudah menginstal semua aplikasi yang ada di laptop kalian. Jadi kita langsung nge-lab teman-teman. Malam ini kita akan nge-lab, berusaha mencoba untuk tutorial yang ke-6 ini. Nah, tentunya kita harus memerlukan alat yaitu router ya, router. Jadi jika teman-teman belum bisa atau belum tahu tentang router itu bagaimana, teman-teman bisa melihat nih, bisa ngambil nih alatnya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan router atau melihat perangkat router, ataupun kita bisa mengganti device apa aja sih yang ada di smartphone kita, seperti itu. Jadi kita bisa ngeliat teman-temannya, jadi kita bisa lihat. Jadi di sini nanti saya akan contohkan, misalnya kita melihat settingan atau di komputer itu bisa masang apa aja sih. Nah, kemudian dia Pak, bisa nggak si komputer yang disimulasi ini dikasih wireless seperti itu. Nanti kita akan praktekkan teman-teman. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ya, kita ambil perangkat device dulu, jadi komputer ataupun laptop ya teman-teman. Jadi karena yang bertujuannya WiFi adalah laptop ya, biasanya WiFi adalah laptop teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat untuk switchnya. Jadi di pertemuan yang ke-6 ini kita pengenalan dulu. Ya, nanti pasti ada di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi seperti itu teman-teman. Oke, ini ada 3 perangkat ya, yaitu yang pertama adalah router, yang kedua ada switch, kemudian yang ketiga adalah device seperti itu. Nah, jadi kalau dari misalnya teman-teman standarnya terkoneksi dengan kemarin di pertemuan 1-2 sudah dibahas bagaimana mengoneksikan antara router ya, mengoneksikan antara router dengan si switch, kemudian dari switch menuju laptop, kan sudah kita praktekkan semua teman-teman. Nah, pada malam ini saya akan mencoba membagi ilmu ya tentang bagaimana sih kita jika perangkat ini terkoneksi dengan kabel serial seperti itu. Tentunya teman-teman di sini ada di cabling ya, ada namanya kabel serial. Nah, gimana caranya agar si router ketemu dengan router ini terkoneksi dengan serial? Kalau kita default begini, kita pasang langsung nih ya, bisa kita pasang langsung dari FA0, nggak ada. The cable cannot be connected the spot. Jadi kabelnya nggak support dengan potnya. Nah, gimana Pak caranya agar dia support dengan potnya? Kita perlu tambahkan alat atau tambahkan perangkat seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman buka terlebih dahulu di router ya. Di router kita buka terlebih dahulu. Nah, kemudian di router ini teman-teman masuk ke dalam fisik ya, masuk ke dalam fisik, fisikal ya. Kemudian teman-teman cari yang namanya, saya cari dulu ya, HWC2T teman-teman ya. Untuk seri router ini the name for the serial. Nah, nih teman-teman. Jadi teman-teman, nah untuk masukkan di sini ya, untuk masukkan di sini teman-teman nggak bisa asal langsung ngedrag ini. Nah, nggak bisa. Cannot the add module when the power is on. Jadi perangkat tersebut masih dalam keadaan hidup. Jadi sebelum kita memasukkan perangkat, kita harus matikan dulu di sini teman-teman. Jadi kita matikan perangkat. Ibaratnya kalau gini real device teman-teman, ketika mau masang modul atau masang tambahan device, teman-teman bisa kesetrum kalau misalnya langsung tanpa ada matikan perangkat ataupun power yang dimatikan gitu teman-teman. Jadi dia sudah langsung otomatis. Jadi kita mau masukkan, misalnya di sini saya modul serial ya teman-teman, kita masukkan di sini yang kosong. Nah, kemudian sebaliknya juga yang ada di router yang kedua ini. Jadi kalau dia sama-sama perangkat seperti itu, jadi yang ujung ke ujung kita harus menggabungkan ya. Menggabungkan, dia juga harus memiliki port ya, memiliki port serial teman-teman. Di sini defaultnya belum ada ya, belum ada. Nah, ini teman-teman. Jadi kita matikan dulu device
nih untuk powernya cetek aja ya, untuk cetek. Jadi kita matikan. Kemudian HWC2T yang ini teman-teman ya, kita menggunakan yang serial. Ini track mau 2 boleh yang dipasang, mau 1 boleh itu bebas. Oke. Nah, setelah kita sudah memasang di kabel serial, kita baru bisa mengoneksikan si router ini menggunakan kabel serial. Kita pilih dengan yang serial 10 terkoneksi dengan serial 10 ya teman-teman. Jadi tampilan, jadi teman-teman ketika melihat Cisco Packet Tracer atau konfigurasi, kok kabelnya merah ya, beda ya yang di sebelumnya. Jadi ini kabelnya menggunakan kabel serial teman-teman. Kalau yang di pertemuan sebelumnya itu menggunakan kabel cross dan strike seperti itu. Nah tentunya kalau terkoneksi dengan switch gimana Pak? Nah terkoneksi dengan switch tetap kita menggunakan kabel, ayo kabel apa yuk ya, kita terkoneksi dia menggunakan kabel strike lurus. Jadi dari router terkoneksi langsung ke router menggunakan kabel serial karena kita sudah masang portnya. Kemudian dari si router terkoneksi dengan switch yaitu menggunakan kabel strike ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggabungkan antara laptop dengan switch juga menggunakan kabel strike teman-teman. Nah pasti di sini teman-teman akan bertanya, Pak biasanya ketika terkoneksi dengan si laptop kenapa device-nya atau perangkatnya itu langsung apa atau langsung hijau kabelnya? Kenapa ketika ke router itu mati ataupun nggak hidup? Nah, itu saya pertanyaan seperti itu ya. Saya akan menjawab bahwa ketika teman-teman di sini ya, ketika di sini ini merah, kabelnya merah, itu artinya perangkatnya off atau mati ya, perangkatnya off ataupun mati ya. Gimana solusinya? Kita harus mengonfig agar di portnya ini aktif. Nah itu sudah ada saya bahas di pertemuan yang keempat, bagaimana mengkonfigurasinya teman-teman ya. Kemudian yang di pertemuan 5 juga ada beberapa yang saya bahas teman-teman. Nah ini jadi untuk device-nya masih mati ya, beda dengan yang di switch. Kalau di switch itu adalah perangkatnya dia aktif teman-teman ya, dia perangkatnya aktif. Jadi ketika terkoneksi langsung di on up gitu ya. Misal saya tambah perangkat ya, misal saya tambah perangkat, di sini ada laptop seperti ini. Jadi ketika kita terkoneksi langsung antara switch ya, switch ini, nah dia otomatis akan up teman-teman ya, akan hijau. Beda dengan kita misalnya punya perangkat langsung terkoneksi dengan si router. Nah ya, beda ketika kita koneksi dengan langsung si router teman-teman. Nah ini langsung terkoneksi dengan router. Nah si router ini nggak bakal up atau nggak bakal hijau karena kita perlu setting dulu di sini ya, kita perlu konfigurasi terlebih dahulu agar dia bisa up atau aktif teman-teman. Jadi fungsinya adalah untuk melihat ataupun menonaktifkan atau mengaktifkan interface. Jadi itu ada konfigurasinya teman-teman tentunya ya. Ada konfigurasi yang perlu kita konfigurasi dan itu biasanya berguna untuk setiap router. Jadi real device ketika teman-teman menggunakan switch ya, menggunakan switch ini dia otomatis up ya, otomatis up atau aktif. Kemudian yang untuk router ke router otomatis dia down atau mati. Jadi kita ada konfigurasi yang perlu kita setting juga teman-teman ya, yang kita setting. Nah saya teman-teman pengen lihat alat asli itu gimana sih Pak? Kan ini gambarnya hanya topologi. Nah gimana caranya kita melihat real device-nya seperti itu? Nah kita teman-teman bisa langsung ke fisik ya. Di sini ada fisik, teman-teman klik aja physical. Kemudian teman-teman ada home city ya, ada home city, diklik aja. Kemudian ada corporate office, kemudian diklik saja. Nah ini ada gambar main wearing ini teman ya, sekarang klik aja, nanti dia akan diarahkan. Nah, ini perangkat asli teman-teman. Nah jadi kita nge-lab di pertemuan 1, 2, 3 itu aslinya nyeting alat asli seperti ini. Cuman kita hanya ngelihat fisiknya ataupun logiknya teman-teman ya. Ini sekarang kita bisa ngelihat fisiknya. Jadi kita konfigurasi alat yaitu router dengan router atau yang lainnya seperti itu teman-teman. Jadi kita konfigurasi dari kita tadi nih, kita lihat modul yang kita tambahkan. Nah ini terkoneksi ya, ini modul yang kita tambahkan. Jadi teman-teman kalau bisa ini saya zoom itu nggak bisa zoom ya. Jadi ini terkoneksi teman-teman ya. Jadi dari router, coba agar mudah teman-teman ya, ini saya kasih nama lah
ya. Saya kasih nama misalnya R1, kemudian ini R2. Jadi ketika kita ngeliat fisiknya, nah ini teman-teman, nah ini ya. Jadi R1 terkoneksi dengan switch seperti itu. Ini R1 dengan switch. Nah, kalau misalnya ada RDHCP ini apa? Itu yang kemarin, yang router yang bahas sebelumnya di materi sebelumnya. Jadi bahas. Jadi kita fokus yang kedua ini teman-teman. Jadi tadi kita sudah masang 3 perangkat, yaitu yang 2 router, kemudian 1 switch. Jadi kebaca seperti ini teman-teman. Nah, misal teman-teman misalnya portnya serial penuh ataupun kurang, bisa nggak Pak kita tambah serial lagi di sini? Bisa. Tentunya pasti bisa dengan syarat dia sudah diaktifkan. So, kita langsung simulasikan ya teman-teman, kita praktekkan. Jadi di sini kita pengen misalnya port serialnya nambah nih. Nah, kita matikan dulu port yang ada di sini ya. Kita matikan. Kemudian kita masukkan di sini modulnya ya. Yang kita on kan, up. Kemudian di sini juga kita akan update atau kita perbarui dengan ya, ini off, mati teman-teman, HWC2T ya. Pilih yang serial, aktifkan ke sini. Ini on kan. Nah, setelah on, kita langsung masuk ke fisik teman-teman. Kita cek ada nggak perangkatnya. Ah, ini teman-teman ada ya. Ada perangkatnya yang kita pasangkan tadi. Jadi kita nyeting alat asli seperti itu. Oke teman-teman, di pertemuan yang ke-6 ini kita membahas bagaimana memasang modul pada perangkat Cisco seperti itu. Karena di simulasi kita masang perangkat dulu. Misalnya teman-teman pengen konfigurasi menggunakan serial, otomatis kita harus masang port serial seperti itu. Oke teman-teman, mungkin di pertemuan yang ke-6 ini cukup sekian. Nanti teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, bisa ngeliat sendiri. Cukup sekian ya. Untuk ininya nanti silahkan dicoba di live-in di rumah, ataupun jika tidak teman-teman belum paham, cek pada kolom deskripsi ya, ataupun teman-teman komen pada channel ini agar saya tahu apa kendala teman-teman ketika belajar network seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung pada channel Bimo Mujahid, setia untuk subscriber. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat